Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12-22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita, ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskan dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 25-30.
Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah asal-usul Yesus. Injil menyinggung asal-usul Yesus. Yang pertama, berkaitan dengan keluargaannya di dunia ini, bahwa Dia orang Nazaret, ibunya Maria, dan ayahnya Yusuf tukang kayu. Dengan pengertian ini, Yesus dipandang sama dengan manusia lainnya. Kecakapannya hanyalah keunggulan biasa. Malahan orang bisa curiga ketika mengusir setan misalnya, Yesus dituduh memakai kuasa penghulu setan. Kalau iman hanya sampai di situ saja, pastilah kita kurang mengenal Yesus. Ada asal-usul lain berkaitan dengan hakikat adikodratinya. Menurut asal-usul ini, Yesus datang dan diutus dari Allah demi keselamatan manusia. Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Menurut asal kodratnya ini, Yesus sungguh-sungguh putra Allah yang menghadirkan kasih-Nya. Demikian Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang tidak mudah memahami rahasia rohani ini.
Untuk menerimanya, kita membutuhkan bantuan Allah sendiri melalui karunia Roh Kudus-Nya. Butuh kerendahan hati dan keterbukaan budi berhadapan dengan misteri iman ini. Dua hal itulah yang kiranya belum dimiliki oleh orang Yerusalem. Mereka gelisah, dan dalam kegelisahan itu berniat membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya tanda-tanda keilahian Yesus sudah dirasakan orang-orang sederhana. Lihatlah percakapan mereka. Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Bagi mereka, Yesus justru melampaui harapan mereka akan Kristus masa depan. Mujizat Yesus banyak dan hebat-hebat. Semuanya itu menuntun mereka pada iman, meskipun belum dapat memahaminya secara penuh. Saudara-saudariku terkasih, mujizat utama Yesus adalah cinta kasih-Nya yang berpuncak pada salib. Salib berarti Allah mau turut dan terlibat dalam hidup dan pergumulan kita. Disitulah Ia menebus dosa dan menyelamatkan kita. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita menghayati misteri kasih yang indah ini, baik melalui devosi jalan salib dan ekaristi maupun dalam hidup sehari-hari kita. Semoga demikian. Amin.